Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dengan NIM 2314070088. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prodi PGM IB. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum MISD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marhama Sarjana Agama Magister Pendidikan. Pada kesempatan ini saya dari kelompok 4 yang membahas materi berjudul inovasi kurikulum. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagian D tentang faktor inovasi kurikulum dan bagian E tentang tantangan dalam mengimplementasikan inovasi kurikulum. Jadi, kita bahas yang pertama D, faktor pendorong inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada berbagai faktor yang mendorong perubahan dan pembaharuan dalam kurikulum pendidikan. Ada 7 faktor dalam inovasi kurikulum. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu pendorong utama inovasi kurikulum, karena dalam era digital saat ini informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat, yang mengubah cara siswa belajar dan berinteraksi dengan materi pelajaran. Yang kedua, faktor kebutuhan pasar kerja. Kebutuhan pasar kerja yang terus berubah menjadi pendorong penting bagi inovasi kurikulum. Dalam dunia yang semakin kompetitif, keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan tidak hanya terbatas pada pengetahuan akademis, tetapi juga mencakup keterampilan praktis dan interpersonal. Yang ketiga, faktor perubahan sosial dan budaya. Masyarakat yang semakin beragam dan multikultural memerlukan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai inklusif dan menghargai keragaman. Dalam konteks ini, pendidikan harus berfungsi sebagai alat untuk membangun pemahaman dan toleransi antar budaya. Keempat, faktor kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan juga berperan penting dalam mendorong inovasi kurikulum. Kebijakan yang mendukung pembaharuan kurikulum seperti pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau pendekatan pembelajaran berbasis proyek dapat memberikan dorongan bagi pendidik untuk mengimplementasikan inovasi. Kelima, faktor tuntutan globalisasi. Globalisasi telah membawa tantangan dan peluang baru bagi sistem pendidikan. Dalam konteks ini, inovasi kurikulum diperlukan untuk mempersiapkan siswa agar dapat bersaing di tingkat global. Selain itu, globalisasi juga menuntut siswa untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu global, seperti perubahan iklim, migrasi, dan ketidakadilan sosial. Keenam, perubahan dalam teori pembelajaran. Perkembangan dalam teori pembelajaran juga menjadi faktor pendukung inovasi kurikulum. Teori-teori baru tentang bagaimana siswa belajar seperti kontrivisme dan pembelajaran berbasis masalah telah mempengaruhi cara pendidik merancang kurikulum. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan berbagai pemangku kepentingan termasuk guru, orang tua, masyarakat juga berperan penting dalam mendorong inovasi kurikulum. Ketika semua pihak terlibat dalam proses pengembangan kurikulum, mereka dapat memberikan masukan yang berharga tentang kebutuhan dan harapan mereka. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan relevansi kurikulum, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan di antara semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, bagian E, yaitu tantangan dalam mengimplementasikan inovasi. Ada berbagai tantangan utama yang sering dihadapi dalam mengimplementasikan inovasi kurikulum, yang dimana yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah salah satu tantangan terbesar dalam mengimplementasikan inovasi kurikulum, karena banyak pendidik yang sudah merasa nyaman dengan metode pengajaran tradisional dan mungkin skeptis terhadap pendekatan baru. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya.
Banyak sekolah, terutama sekolah yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mungkin tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung pelatihan guru, pengadaan teknologi, atau pengembangan materi ajar yang diperlukan untuk inovasi kurikulum. Dan tantangan yang terakhir yaitu keterampilan dan kompetensi guru. Banyak guru mungkin tidak memiliki pelatihan atau teknologi yang diperlukan untuk inovasi kurikulum tersebut. Keterampilan yang diperlukan tidak hanya mencakup pemahaman tentang konten kurikulum, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan teknologi, mengelola kelas yang beragam, dan menerapkan strategi pengajaran yang berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi bagian D tentang faktor pendorong inovasi kurikulum dan E tentang tantangan dalam mengimplementasikan inovasi kurikulum. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor pendorong dan tantangan dalam mengimplementasikan inovasi kurikulum. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Marhamah Sarjana Agama Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah menyimak video ini sampai akhir. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.